warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rozikin, NIM K1A220031, Prodi Kepelatihan Olahraga kelas B. Di sini saya akan mendeskripsikan apa itu amal soleh. Apa sih itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang amal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Amal soleh yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Amal soleh termasuk perintah Allah, karena dengan beramal soleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Berikut beberapa amal soleh yang wajib dimiliki oleh setiap orang muslim. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini seperti yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya aulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Yang selanjutnya yaitu ada birrul walidain, patuh kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang telah berjasa kepada kita, terutama ibu, maka sudah sewajarnya sebagai anak kita berbakti kepada kedua orang tua kita, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keharusan berbakti kepada orang tua yang diajarkan dalam Islam sangatlah rasional, mengingat sedemikian besar jasa ibu dan bapak dalam merawat dan menjaga anak-anak sejak dari kandungan hingga dewasa. Yang selanjutnya ketiga yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik yang dimaksud adalah tidak meragukan orang lain, bersikap jujur, tidak menyakiti, bersikap ramah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan masih banyak yang lain-lainnya. Yang selanjutnya ada 4, yaitu berbuat baik terhadap lingkungan. Adapun wujud dari berbuat baik kepada lingkungan yaitu antara lain memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sebaik-baiknya, menjaga keseimbangan alam sehingga alam tetap lestari, tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ekosistem yang ada di alam, baik itu untuk jangka waktu dekat atau jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya yang kelima yaitu amal soleh terhadap diri sendiri, misalnya beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membiarkan diri jatuh ke dalam dosa, kebinasaan, kehancuran seperti judi, zina, mencuri, narkoba, merokok, merampok, dan lain-lainnya. Saling membantu dan mengurangi penderitaan orang lain karena Allah, menjauhkan sikap tercela seperti buruk sangka, iri, dengki, kikir, boros, adu domba dalam bergaul sesama manusia. Menjauhkan sikap malas belajar, malas bekerja, pesimis, penakut, tergesa-gesa, dan sikap atau sifat yang jelek lain-lainnya. Adapun syarat sahnya amal soleh antara lain, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, Allah tidak akan menerima amal melainkan yang didasari ikhlas karena Allah dan untuk mencari ridhonya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amal soleh tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan amal tanpa adanya dasar salam agama, maka amal tersebut ditolak. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.